yang sama dan ada di sini, dia bisa mikir. Nah inilah, apa sih penyebabnya? Ternyata ada campur tangan kecerdasan di sini. Ketika jadi sel benih itu ada kecerdasan di dalam setiap atom-atom yang membentuk karbohidrat dan sebagainya itu, yang menciptakan otak yang bisa mikir. Jadi di otak kita ini sudah ada peran Tuhan sebagai kecerdasan semesta. Tetapi di otak kita, dia menjadi kecerdasan sadar. Jadi di sini dengan kecerdasan sadar ini, kita sedang menjadi Tuhan yang berkesadaran untuk menciptakan. Maka jangan minta yang jauh-jauh sama Tuhan di sana. Nah, ini Tuhan yang kita pakai berupa kecerdasan, pakai untuk menciptakan apa yang ingin kita ciptakan di masa depan. Bukannya banyak mengeluh. Kalau banyak mengeluh, kita menghambat kemampuan kita. Misalnya begini, saya punya uang 1 juta di kantong saya. Uangnya 1 juta. Begitu mau beli nasi goreng, harga nasi gorengnya per porsi 100.000. Aduh, kok mahal banget sih? Kira-kira saya beli nggak nasi gorengnya? Enggak. Padahal saya punya uang 1 juta. Karena sudah mengeluh duluan. Aduh, kok mahal banget sih? Masa nasi goreng aja segini? Malah bisa bertengkar kan? Coba kalau belanja aja sudah nasi gorengnya dapat, uang masih sisa kan? Apa yang saya mau sampaikan? Potensi kita di sini lebih besar dari masalah kita, tapi buruan mengeluhnya daripada buruan menggunakan potensinya. Ini yang banyak terjadi pada kehidupan kita. Nah, sekali lagi kita lihat, ya, sekali lagi kita lihat bahwa, sekali lagi kita lihat bahwa apa? Ada kekuatan luar biasa di otak kita yang kita kenal sebagai pikiran sadar. Ada peran kecerdasan. Belum lagi kalau kita bicara tentang kecerdasan atas sadar, ruh kita yang berdiam di sini. Oh, itu bisa memberi kita banyak insight-insight, solusi-solusi. Belum lagi kekuatan 88% atau 95% di tubuh kita yang ada di setiap sel yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Nah, nanti kita lihat. Nah, sayangnya Bapak Ibu, saya kasih lihat ya. Sayangnya di sini ini ada sebuah organ yang dikenal sebagai reticular activating system atau RAS. Kelihatan di situ? Ya, ini. Di sini. RAS itu adalah pembantu kita. Jadi setiap hari kita menerima melalui panca indera kita 2 juta sampai 11 juta byte informasi per detik. Kebayang gak sibuknya ini? Maka kita membutuhkan apa yang dikenal sebagai RAS, Reticular Activating System, sebagai tim selektor dan tim pengaman, supaya hanya yang dianggap penting yang diolah, yang dianggap tidak penting akan diabaikan. Pertanyaannya, selama ini apa yang kita anggap penting? Misalnya, kayaknya masa depanku akan kacau deh. Oke, semua hal-hal yang mengacaukan masa depan silahkan masuk. Itu kalau kayaknya masa depan ini bisnisku akan sukses deh. Oke, maka semua informasi yang sinkron dengan apa yang kita pikirkan akan diizinkan masuk. Pernah nggak kebayang kalau kita nonton video di YouTube, di TikTok, maka apa yang kita sedang ingin tonton akan terus dikasih, benar nggak? Nah, itu namanya algoritma. Nah, kita sedang membangun sebuah sistem algoritma kita sendiri dengan memberi perintah kepada si reticular activating system kita. Mau pilih yang mana? Oh, pokoknya masa depanku suram. Aku adalah orang yang hidup dengan penuh kecemasan. Oke, maka semua hal-hal yang mencemaskan akan muncul. Wah, dia orang itu mati mendadak. Oh, orang itu gagal sukses bisnisnya. Orang ini sahamnya jeblok, bla bla bla. Semua masuk. Semua tiba-tiba, hidup tiba-tiba menjadi begitu mengerikan. Gara-gara apa? Gara-gara semua informasi yang sesuai dengan yang kita izinkan masuk.
Sampai sini dapat? Mulai ubah seperti yang diajarkan oleh TVB. Mulai ubah, baru namanya keberlimpahan akan datang. Hati-hati memberi perintah kepada sistem kita. Hal-hal yang kan semua yang kita lihat ini netral. Semua yang ada di kehidupan ini netral. Kita yang memberi label. Ini baik, ini buruk. Bisnis ini nggak baik, bisnis ini nggak buruk. Kita yang memberi label. Begitu kita memberi label, maka kita akan dijauhkan dari apa yang kita benci itu. Ingin sukses tapi apa? Contohnya. Ingin sukses tapi apa? Oh, melihat orang sukses, baru segitu aja udah sombong. Ya nggak? Begitu lihat orang sukses, paling-paling pakai penglaris atau paling-paling itu mainnya di kuburan banget, tidak berkahnya gitu kan. Kita selalu iri hati, dengki, nyinyir pada orang-orang yang sukses. Lalu kita ingin sukses, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kita akan dijauhkan oleh sistem kita di sini. Ya tak? Makanya hati-hati melabeli sesuatu sebagai hal buruk. Ada orang melihat begini. Ada orang, dia lagi ronda bersama teman-teman sekampung yang di pos ronda. Malam-malam, nyamuknya banyak. Semua orang jengkel, nggak bisa tidur gara-gara nyamuk. Lalu dia melihat karena di sana ada pohon nangka ya, bukan nangka. Lagi selain nangka, cempedak mungkin ya. Itu kan ada buahnya agak panjang itu. Nah, itu dibakar sama dia. Nyamuknya hilang. Tapi dia merenung, ini dibakar kok nyamuknya hilang. Tapi keburu habis. Lalu di situ dia menggunakan kecerdasan otaknya. Akhirnya dia menemukan bagaimana caranya ini menjadi serbuk yang dibuat melingkar. Sehingga pagi hari baru habis. Dialah yang menemukan obat nyamuk bakar yang melingkar-lingkar. Dan dia jadi kaya raya gara-gara gitu. Tergantung cara kita menggunakan intuisi kita. Bahkan mimpi kita bisa membuat kita sukses. Pernah mendengar ini faktor rasim? Pernah mendengar Bapak Ibu pakai baju jahit sekarang ini gara-gara siapa? Kenapa kita bisa menjahit baju? Gara-gara siapa? Gara-gara seseorang yang bermimpi. Dulu dia ingin bikin bersaing di masanya, namanya Elias Roy. Di masanya dia ingin bersaing untuk membuat produksi mesin jahit. Tapi bagaimana caranya membuat mesin jahit? Ibu-ibu tahu kan kalau punya jarum jahit kan di pangkalnya ada lubang, dimasukkan benang. Kira-kira gimana caranya menjahit dengan itu? Yang terjadi apa? Lubang terus kan, benangnya nggak masuk-masuk, betul nggak? Nah itu dia nggak bisa ketemu pikirannya. Pikiran sadar yang terbatas ini nggak ketemu jawabannya. Lalu suatu malam dia bermimpi. Mimpi ditangkap oleh suku pedalaman untuk dijadikan korban. Tapi kemudian gara-gara apa dia bermimpi? Gara-gara dia terus mikirin itu terus. Gimana caranya bikin mesin jahit itu? Sehingga sistemnya memberikan dia bantuan. Pakai ini. Maka mimpilah dia cukup pedalaman mau mengorbankan dia. Nah, diikatlah dia. Pas diikat mau dibunuh. Mau dihujam dengan tombak. Pas dihujam dengan tombak di kepalanya, dia lihat sendiri ujung tombak itu biasanya kan padat. Ujung tombaknya itu ada lubang. Tiba-tiba dia terkaget bangun. Di situ kemudian dia menemukan bagaimana membuat jarum yang di ujung runcingnya ada lubang. Yang sekarang menjadi mesin jahit. Dapat? Itu dulu nggak ada. Dia dibantu oleh pikirannya sendiri. Nah, Bapak Ibu kalau mau ketemu keberlimpahan, kesuksesan, jangan kaget. Itu bisa hadir dalam mimpi kalau terus-menerus membayangkan apa sih yang saya perlukan. Pak Putu mendapatkan minyak paras itu gara-gara apa? Gara-gara duduk merenung dalam meditasi, tiba-tiba keluar kata paras. Kaget. Dan setelah paras diturunkan menjadi sebuah minyak, beliau menjadi miliarder terbesar di Bali. Tepuk tangan. Oke, dapat sampai sini? Dapat paham maksud saya? Hati-hati memberi program kepada retikuler activating system kita. Jangan mendoktrinnya yang bukan-bukan. Doktrinlah dia dengan hal-hal yang baik. Jangan mendoktrin dia untuk membenci si A, membenci si B, membenci si C dan sebagainya.
Kenapa demikian? Jangan-jangan penyebab kesuksesan kita ada pada si C, tapi kita terlanjur membenci si C. Nah, benar apa yang dilakukan Teh Feby. Beliau dari alih-alih membalas kebencian, mengirimkan cinta. Karena ternyata itu menjadi penyebab semua keberlimpahan yang hadir. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan membuat kita sukses. Jangan-jangan orang yang dihadirkan Tuhan untuk menguji kita, benar nggak kamu ingin sukses? Ini aku hadirkan si A yang kata-katanya cerewet dan sebagainya, tapi buru-buru kita benci, padahal itu hanya memancing kita untuk begitu kita berani menerima dengan cinta, tahunya dia yang memberi kita keberlimpahan. Dapat sampai sini? Oke. Ini sistem ras. Nah, kapan kita kemudian memberi perintah kepada sistem ras kita? Kita bisa memberi perintah, ini sudah biasa sih ya. Kita bisa memberi perintah dengan memahami jenis-jenis gelombang otak kita. Kebanyakan kita kalau lagi sibuk banget, lagi serius-serius banget gitu, lagi konsentrasi tingkat tinggi, gelombangnya di gelombang gamma. Tapi begitu kita kayak sekarang ini, gelombangnya beta. Sibuk tetapi bisa menganalisa dan seterusnya. Nah, ada kekuatan kita yang membuat kita bisa terhubung dengan energi kreatif, kecerdasan kreatif dalam diri kita ketika kita masuk ke gelombang alpha theta. Gelombang alpha theta bisa dicari dengan 3 cara. Satu, lewat meditasi. Meditasi, zikir, sholat tahajud, apapun itu boleh, yang penting dia masuk ke gelombang itu. Yang kedua, bisa mengikuti pola alami tubuh kita yang disebut sebagai siklus sirkadian. Kapan? Di antara jam-jam kita mulai agak begini-begini. Misalnya apa? Pagi-pagi matahari mau terbit, makanya ada sholat subuh. Siang-siang pada saat matahari lagi begini-begini kita mulai ngantuk, boleh masukkan afirmasi. Sore-sore menjelang matahari tenggelam itu mulai lagi kita begini-begini. Oke. Tengah malam kita paksa diri kita bangun, itu juga antara bangun dan baru tidur dan terbangun, itu juga gelombang alpha theta. Karena gelombang delta itu gelombang tidur. Jadi dibangunin malam-malam, disuruh sembahyang, disuruh doa, boleh. Tapi jangan lupa, bicaralah dengan kata-kata yang kita mengerti. Boleh pakai bahasa apa saja, yang penting mengerti. Jangan sampai tidak mengerti. Ya, oke. Siapa di sini pernah menikmati manisnya nebosi? Ada yang pernah menikmati manisnya nebosi? Menurut ibu, seperti apa manisnya nebosi? Ada yang tahu? Ibu ya. Ibu tahu manisnya nebosi? Tahu rasa manisnya kayak apa? Kayak madu apa kayak gula? Ada yang tahu? Enggak kan? Itu contoh. Ya Tuhan, berilah aku manisnya nebosi. Tuhan ketawa ngakak. Nah, nebosi itu asam, kita bilang gitu. Dan karena kita nggak mengerti apa itu nebosi. Kebayang maksudnya? Nah, kita mohon sama Tuhan, tapi yang kita mohon kan kita nggak ngerti. Jadi berdoalah menggunakan bahasa yang kita mengerti, bukan bahasa yang kita nggak mengerti. Salah ucap bisa berbahaya. Dapat sampai sini maksudnya? Karena begitu kita bicara dengan bahasa yang kita mengerti, akan terjadi koneksi dengan rasa di dalam. Kebayang? Begitu terkoneksi rasa muncul, rasa itulah yang akan menggerakkan diri kita. Bukan kata-kata, tapi kata-kata hanya media untuk memunculkan rasa. Contohnya, istrimu cantik, itu bikin orang jengkel apa orang senang? Suamimu ganteng, bikin senang atau bikin jengkel? Bikin jengkel kalau yang ngomongin selingkuhannya, ya enggak? Benar enggak? Kata-kata yang sama bisa memunculkan bahaya, betul enggak? Bisa membuat lana, bisa membuat jengkel. Maka hati-hati.
Mau rasa apa yang kita munculkan dengan doa dan afirmasi kita? Dapat sampai sini? Oke, nanti kita diskusikan. Oke. Dari gelombang apa kita bisa diceraih dengan cara seperti itu? Yang ketiga, nah ini juga bisa dilakukan lewat hipnoterapi. Jadi orang yang trauma, orang yang begini begitu bisa dihipnoterapi sehingga dia secara pasif diperlakukan oleh orang lain untuk menjadi ini. Nah, maka kemudian setelah kita tahu kapan melakukan itu, baru kita akan mengerti kekuatan doa. Ini doa itu bukan hanya tentang doa ya Tuhan, bukan. Doa itu banyak. Do affirmation, lakukan afirmasi apa yang kita inginkan. Ya Tuhan, aku tahun 2026 bisnisku akan kembali naik. Itu afirmasi. Ya Tuhan, 2026 aku melihat kesehatanku semakin membaik. Aku melihat tubuhku tensinya semakin normal dari yang tinggi itu misalnya. Tapi afirmasi itu harus disertai dengan do attraction. Kita panggil rasa bahwa semua yang kita inginkan terjadi itu memberi rasa bahagia. Ya Tuhan, aku ingin sekali, aku sedih dengan semua berkah ini. Nggak nyambung. Ingin dapat berkah tapi sedih-sedihan, nggak dapat. Kebayang nggak? Jadi kalau kita ingin berkah sesuatu, panggil dengan seakan-akan kebahagiaan itu sudah datang lebih dulu. Ya, semua yang hadir harus kita sambut dengan gembira. Saya suka lagu ini. Hari ini ku gembira melangkah di udara, Papasku membawa berita dari yang ku damai. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Jadi besok-besok begitu kita memohon sesuatu sama Tuhan, apapun yang hadir, rasakan itu adalah surat cinta Tuhan yang dikirim oleh Pak Posnya. Entah orang yang menyakiti kita, entah orang yang mungkin mencaci maki kita, jangan-jangan itu adalah caci makian yang membuat kita jengah, membuat kita termotivasi untuk membuktikan bahwa kamu salah. Aku bisa sukses walaupun kamu terus menganggap aku orang yang bodoh. Nah, itu bisa. Tergantung kita bergembira enggak dicaci maki kayak gitu. Dapat sampai sini? Oke. Do attraction. Kemudian do alteration. Lakukan perubahan. Banyak orang ingin sukses tapi nggak merubah gaya hidupnya. Ingin jadi orang kaya tapi nggak berubah mental kaya miskinnya menjadi mental kaya. Apa contoh mental miskin? Mental miskin itu begitu punya gaji, apa yang dikatakan? Aku belanjakan dulu, sisanya baru ku tabung. Nggak pernah punya tabungan karena nggak pernah bersisa. Orang yang bermental kaya ditabung dulu uangnya, sisanya baru belanjain. Jadi dia sudah punya cadangan untuk masa depannya. Seperti orang-orang dulu kan, orang-orang dulu ketika panen padi apa yang dilakukan? Pasti padinya sebagian ditaruh dulu di lumbung, sisanya baru diolah. Kebayang itu? Masa kita nggak bisa belajar sama orang-orang dulu? Semut setiap saat cari makan, lalu dia masukkan ke dalam sarangnya. Untuk apa? Untuk masa di mana hujan akan menyulitkan mereka mendapatkan makanan. Mereka menabung banyak. Bahkan ada semut-semut yang mengangkut daun-daun. Untuk apa? Untuk bercocok tanam jamur di bawah sarang. Hebat semut. Masa kalah sama semut kita? Ya kalau saya sama semut sih kalah semut. Buktinya apa? Buktinya saya bisa ke semutan, semut nggak bisa ke manusiaan. Yang terakhir, do action. Apapun doa kita, apapun afirmasi kita, apapun visualisasi kita, nggak pernah action, nggak akan nyambung. Contoh, ya Tuhan, 2026 aku rasakan aku akan bertemu dengan jodohku, tapi nggak pernah mau keluar rumah. Ada yang berkunjung, nggak mau. Lah jodohnya datang, kan nggak bisa ketemu. Sering-seringlah bergaul dengan orang. Siapa tahu orang-orang baru tempat kita bergaul adalah pintu pembuka keberkahan kesuksesan kita di masa depan. Tuhan itu mau ngirim ini gimana caranya? Kalau Pak Pos datang membawa berita baru masuk, nggak mau.
Ketika tuan rumah menolak paketnya, dibawa kemana paketnya? Dibalikin sama sang pengirim. Ya, kita minta keberlimpahan sama Tuhan, keberkahan sama Tuhan. Dikasih orangnya, kita tolak orangnya, balik lagi paketnya ke Tuhan. Nggak nyambung, betul nggak? Tapi jangan lupa, yang datang sebagai tukang pos tidak selalu wajahnya ganteng, tidak selalu wajahnya cantik. Mungkin wajah atau pakaiannya membuat kita gitu. Artinya apa? Hati-hati. Kadang-kadang semesta itu menyamar menjadi orang yang kita benci, menyamar menjadi orang yang kita tidak hormati, padahal di balik itu dia menyimpan sesuatu. Tonton di Facebook ada video tentang orang pura-pura jadi gila, ternyata dia membawa banyak sekali uang di keranjang di tas rongsokannya. Dia hanya sedang menguji, itu contoh. Hati-hati. Kalau masih ada benci pada seseorang, belajar seperti yang dilakukan FWB. Belajar untuk mencintai orang yang membenci kita. Ya, karena apa? Dia mungkin membenciku, tapi aku bukan seperti dia. Kalau kita tidak suka dengan orang yang membenci kita, jangan menjadi orang yang sama. Dapat di actionnya? Nah, sekarang kita cek. Lalu bagaimana cara kita membuka pintu keberkahan? Setelah kita belajar menerima takdir kita, belajar melepas semua hal-hal yang menjadi masalah dan penghambat kita, maka cara kita membuka pintu keberkahan adalah dengan cara ini. Ya, yang pertama, prakteklah bersyukur. Jangan melihat apa yang kita belum punya, tapi lihat apa yang kita sudah punya. Ya. Dan jangan minta berlebihan. Sudah dikasih 2 mata, jangan minta 3 atau 4 mata lagi. Ya Tuhan, kayaknya tanganku jari-jarinya gak cukup 5, boleh gak tambahin lagi 5, jadi 10 jari. Kenapa 5 jari ini seakan-akan sudah cukup? Kenapa kalau ada gak yang mau lahir dengan 2 jari? Dikasih 6 jari mau? Tambah lagi sedikit lah biar banyak, mau? Enggak. Semua orang merasa cukup dengan 5 jari. Dikasih 4 aja nggak mau. Dikasih 5,5 mau, 5,5. Jadi di sini aja bercabang 2 mau, 5,5 mau. Artinya apa? Tangan ini mengajarkan kita cukup. Keberlimpahan itu bukan berarti apa? Berlebihan. Boleh nggak Tuhan rambutku bukan hanya tumbuh di sini, tapi di semua wajahku tumbuh rambut, mau? Kebayang nggak? Jadi kayak gitu keberlimpahan itu ya. Jadi belajar bersyukur pada hal-hal yang sudah kita miliki, bersyukur bahwa kita pernah berbuat baik, bersyukur bahwa kehidupan ini pernah memberikan kebaikan pada kita, bersyukur bahwa ada Teh Febi yang sudah membimbing Bapak Ibu semua di sini, bersyukur bahwa ada Mas Hendra yang sudah susah payah bikin ngaji rusuh gitu. Dapat sampai sini? Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara selain praktek bersyukur? Belajar untuk meningkatkan koneksi dengan Tuhan, entah lewat sholat, sembahyang, berdoa, atau hanya mengamati tanam-tanaman lalu menemukan rasa syukur, menemukan koneksi dengan Sang Pencipta. Koneksi dengan Sang Pencipta tidak harus langsung dengan Sang Pencipta, bisa dengan ciptaannya sendiri. Sekarang contoh ya. Dengan siapa kira-kira akan terkoneksi? Yang bisa jawab langsung angkat tangan atau langsung jawab. Siapa ini? Antara Anyer dan Jakarta. Satu lagi. Isabella adalah siapa? Siapa? Hah? Ami? Satu lagi. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Siapa? Siapa? Saya juga nggak tahu. Tapi artinya ketika kita mendengar lagunya, kita ingat penyanyinya, betul nggak? Tapi kenapa ketika kita melihat ciptaan, kita nggak ingat sama Sang Pencipta?
Jadi cara paling mudah mengingat Sang Pencipta bukan hanya dengan doa, dengan sembahyang, dengan sholat, dengan mengamati ciptaan-ciptaan yang mengagumkan ini, kita bisa melihat Sang Pencipta di baliknya. Betul nggak? Kalau bicara tentang Raja Rosso, ingatnya siapa? Kan seketika itu. Begitu mendengar kata abandon, ingatnya siapa? Hanya kata singkat membuat kita ingat pada pemiliknya, betul nggak? Maka ketika kita melihat orang-orang di hadapan kita, kenapa nggak ingat Sang Penciptanya pada diri orang-orang yang menjadi ciptaan-ciptaan ini? Kebayang nggak? Ini cara kita terkoneksi dengan Tuhan. Kalau sama Tuhannya baik, kenapa sama ciptaannya nggak baik? Sama manusia-manusia lainnya nggak baik, padahal di dalam dirinya, bahkan tanpa melihat di dalam dirinya, hanya dengan mengenali ini semua ciptaan dan pemilik ciptaan ini adalah Dia, kenapa kita saling bermusuhan? Kebayang nggak? Mintanya sama Tuhan keberlimpahan, tapi membenci orang-orangnya. Yang benar itu kayak FPB, minta keberlimpahan, langsung memberikan keberlimpahan sebagai prakteknya. Dia tidak meminta sama Tuhan, tapi menjadi Tuhan yang memberikan langsung keberlimpahan. Kebenaran ya, itu langsung saja menjadi Dia, itu cara terkoneksi. Yang berikutnya, cara lain terkoneksi apa ini? Belajar membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, berkomunikasi yang efektif dengan orang lain. Ini cara kita untuk apa? Membangun relasi supaya keberlimpahan kita terbuka. Seperti yang saya bilang tadi, 1000 teman kurang, tapi 1 musuh sudah berlebihan. Jangan sampai 1 musuh itu adalah orang yang akan membuka pintu keberlimpahan kita. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, cara membuka yang kedua gimana? Yang lain bagaimana? Cara membuka yang lain, ya, tingkatkan kualitas diri kita. Nah, dengan kegiatan-kegiatan belajar seperti ini, dengan terus-menerus menonton kajian-kajian dengan semua narasumber, semua guru-guru yang dihadirkan di Ngaji Rosso, itu adalah cara meningkatkan kualitas diri dengan apa yang kita dapatkan melalui pembelajaran kita. Yang kedua, nah, cara membuka keberlimpahan apa? Belajar untuk membantu orang lain. Nggak punya uang untuk dibagikan, bagikan waktu. Nggak punya waktu untuk dibagikan, bagikan telinga. Misalnya nggak punya waktu ketemu, punya telinga, udah silahkan curhat, aku dengerin. Telinga kita ini sudah bisa sangat membantu orang-orang yang suka curhat. Apalagi yang curhat wanita, harus dimaklumi, wanita 1 hari memproduksi kata 6.000 sampai 8.000, laki-laki 3.000 sampai 4.000. Maka dari baru bangun di pasar sampai ke rumah bicara banyak, itu wajar. Produksi kata-katanya 6.000 sampai 8.000. Dapat? Oke. Yang ketiga, selain kita berbagi apapun yang kita punya, terutama berbagi pengetahuan yang paling bagus misalnya, yang terakhir adalah keberlimpahan akan terbuka kalau kita belajar untuk menerima pemberian orang lain. Karena dengan menerima kasihnya orang lain, disitulah keluar kata terima kasih. Terima kasihku ucapkan. Ini contoh ya. Ini contoh bagaimana ucapan terima kasih itu akan membuat kita bisa bertemu dengan pintu keberlimpahan. Dapat sampai sini? Makanya bukan hanya menerima dari Tuhan, menerima dari semua orang adalah bagian dari cara kita membuka pintu keberlimpahan kita. Oke, tapi apa sih keberlimpahan itu? Seperti tadi, keberlimpahan bukanlah tentang berlebihan. Tangan yang berlebihan salah. Yang cukup sesuai dengan kehendak semesta yang disebut normal, itulah yang ini. Bukan apa yang kita inginkan yang harus terpenuhi, tapi yang harus kita miliki adalah rasa syukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Keberlimpahan bukanlah tentang terpenuhinya segala keinginan, tetapi kita bisa bersyukur atas
sudah kita miliki. Saya mau manggil Tuhan, tapi kita boleh nggak nyanyi sama-sama ya? Nyanyi sama-sama dalam keheningan yang mendalam. Ya, nyanyi sama-sama. Saya mau panggil Tuhan. Lembut sekali. Nyanyiannya sederhana. Dari yakin ku penuh hati ikhlasku akan karuniamu. Di banyak negara penuh dengan pertikaian, penuh dengan peperangan, penuh dengan bencana, tapi kita ada di tempat di mana kita masih bisa menikmati waktu kebersamaan seperti ini. Adakah yang layak untuk tidak kita syukuri? Inilah bentuk cara kita berterima kasih pada sekecil apapun berkat Tuhan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Wayan Mustika dan para sahabat Ngaji Rasul. Kali ini kita akan membuka sesi Q&A. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan untuk angkat tangan. Baik, sebelah sana terlebih dahulu. Baik, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah tentang nasib, takdir dan nasib. Nah, salah satu dari yang didapatkan takdir itu adalah lahir dan mati. Seperti kita ketahui bahwa banyak kelahiran yang tidak diinginkan atau anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, yang mungkin hasil dari pemuda atau sepasang kekasih yang masih berpacaran dan belum siap mempunyai anak, atau mungkin dari hubungan terlarang yang akhirnya anak-anak tersebut dibuang atau dititipkan ke orang, atau ada pun yang terpaksa dirawat gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kelahiran itu adalah apakah itu adalah takdir dari orang? Dalam kisah Mahabharata diceritakan bahwa ada 7 wasu. Wasu itu karena melakukan kesalahan di alam sana, maka dia memilih dilahirkan melalui Dewi Gangga untuk kemudian dilarung di Sungai Gangga, tepat begitu lahir dilarung. Karena hukumannya di dunia ini hanya singkat. Tapi ada pemimpinnya yang wasu ke-8 yang memang ditakdirkan untuk hidupnya panjang. Maka begitu dilahirkan, tiba-tiba dihalangi ibunya untuk membuang di Sungai Gangga. Jadi takdirnya memang akan umur panjang. Jadi pada saat dia ingin dibuang, tiba-tiba saja perjanjiannya dilanggar oleh Prabu Sentanu. Tumen-tumennya dia bertanya, pada 7 anak sebelumnya dia nggak berani bertanya apa-apa. Tapi takdir mengatakan dia harus mempertanyakan di bagian ke-8, karena memang roh yang ke-8 itu harus lahir lama, bertahan hidup, dan bahkan nggak bisa mati. Dia yang dikenal kemudian sebagai Bhisma. Dan nonton filmnya Bhisma. Nah, artinya apa? Ada takdir yang menghendaki. Tetapi ada kesadaran dalam diri Dewi Gangga bahwa ini memang harus saya lakukan. Sebaliknya pada orang-orang yang anaknya sudah ditakdirkan untuk lahir atau terbentuk,
lalu dia dengan reaksi ketakutannya, egonya, kemudian melakukan pengguguran, maka itu adalah nasib dari si orang tua, nasib yang dia ciptakan di masa depan untuk dirinya karena pernah menggugurkan. Kebayang maksudnya? Tapi itu juga menjadi takdir bagi si bayi. Karena kenapa? Ini, seorang wanita, seorang laki-laki yang menggugurkan kandungannya gara-gara dia tidak mau punya anak misalnya, suatu ketika pada saat dia harus membutuhkan kelahiran kembali, dia akan mendapatkan perjalanan yang sama. Begitu mau diciptakan bayi baru untuk dirinya, tiba-tiba bayinya digugurkan. Belum sempat menikmati urusan di sini, kekecewaan sudah dialami di alam roh. Kalian di sini? Itu hukuman tanda petik, konsekuensi tanda petik bagi orang-orang yang melakukan pengguguran. Beda kalau orang yang berusaha menjaga kandungannya agar sehat dan sebagainya, tapi takdir mengatakan dia harus pengguguran, yang lain lagi ceritanya. Nah, dari sini takdir dan nasib itu, takdir itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. Pokoknya dia ingin A, ketemunya B. Tapi kalau nasib harusnya B, dia yang bikin A. Apa yang maksudnya? Harusnya lahir normal, dia yang menggugurkan. Sama dengan orang kayak gini. Takdirnya orang itu mati setelah dia berumur 88 tahun misalnya karena menua. Tapi nasibnya kemudian dia akhiri kehidupannya dengan melakukan tindakan gara-gara egonya tidak tahan menghadapi kehidupan. Dia yang menentukan nasibnya. Padahal takdirnya akan terjadi di tahun 88, usia 88 misalnya. Tapi dia memajukan itu menjadi nasib. Dia menentukan sendiri. Dapat sampai sini maksudnya? Jadi ada kematian yang disebabkan oleh kehendak tubuh, kehendak pikiran dan ego, kehendak sang jiwa, kehendak Tuhan. Ada 4. Tidak semua kehendak Tuhan. Kalau semua kematian karena kehendak Tuhan, maka pengadilan tidak akan ada mengadili orang yang melakukan pembunuhan. Dapat sampai sini? 1, kematian karena kehendak tubuh, bisa karena tubuhnya sakit, nggak bisa diatasi, ini seleksi alam pada tubuhnya, sehingga tubuhnya menyerah walaupun jiwanya masih ingin menjalani kehidupan, tubuhnya yang nyerah duluan karena sakit. Yang kedua, karena pikiran dikendalikan oleh ego yang tidak tahan. Entah dia mau flight, menghindar dari masalah, nuncep sendiri, atau fight, berkelahi demi membela harga diri, berkelahi padahal harusnya nggak mati. Mati karena mengikuti dorongan pembelaan dirinya, egonya. Dapat? Yang ketiga, mati karena memang kehendak jiwanya, merasa visi dan visinya sudah selesai. Ini banyak di Jawa. Banyak orang-orang tua di Jawa yang dipanggil sama cucunya, bapak, kakek mau pulang sekarang. Pernah ketemu orang begini? Dipanggil semua, dia sudah siap, bapak mau pulang, kakek mau pulang, dipanggil semua, diberesin semua, sekian hari lagi bapak mau pulang, pulang. Tapi ada orang yang kehendak kematiannya bukan karena jiwanya ingin mati, dia juga nggak siap, tapi apa? Dipanggil. Maka tiba-tiba lagi ngapain, dan itu jelas, tiba-tiba sudah berangkat aja. Tidur berangkat. Dapat sampai sini? Nah, itu contoh bagaimana takdir dan nasib di dalam dunia kematian seperti itu. Ini akan cerita panjang. Tapi ini kita ngomong kabar limpah dulu ya. Nanti kapan-kapan ngomong kematian. Nikmati dulu keberlimpahan, baru nikmati kematian. Ya, ada yang pertanyaan baru lagi? Silakan. Oke, silakan. Pertanyaan kedua. Nah, mulai sebelah sini. Ini dengan kakak cantik siapa, dari mana? Terima kasih buat kesempatannya. Saya Catherine dari Bogor. Salam kenal. Selamat sore Pak Wayan. Saya izin bertanya. Saya penasaran bagaimana mendidik seorang anak, atau kita punya anak ya sebagai orang tua, menanamkan mental atau berlimpahan dari kecil. Kita punya segalanya, kita berasal dari kelimpahan, tapi tetap membuat anak itu menghargai sesuatu dengan rasa syukur, menghargai kalau dia punya mainan, jangan gara-gara mental berkelimpahan dia minta terus,
begitu Pak Wayan, lebih menghargai apa yang dia punya, tapi tetap dengan mental keberlimpahan dan juga menghargai orang lain. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Boleh menjawab? Pertama, seorang anak belajar bukan hanya dari apa yang dia dengar. Ya. Coba lihat begini. Coba naikkan tangannya, Pak. Naikkan tangannya. Ya, sekarang taruh di dagu, tangannya taruh di dagu. Oke, bagus. Berarti dia sudah kurang cepat, saya kurang cepat. Tapi biasanya kalau orang sudah taruh di dagu dan saya kasih contoh begini, dia pasti ikut di sini, betul nggak? Biasanya begitu. Padahal yang dikasih tahu dagu. Kenapa? Karena mata lebih cepat menangkap sinyal cahaya daripada telinga menangkap sinyal suara. Apa yang saya mau sampaikan? Seorang anak itu lebih mudah melihat, meniru apa yang dilihat, bukan apa yang dikatakan. Jadi kalau kita ingin mendidik anak untuk menjadi orang yang punya kesadaran dalam keberlimpahan, kita yang harus mengajari dia menghargai setiap hal. Itu baru. Kalau kita ngajarin dia, kamu tahu nggak kamu ini barang-barang mahal, tapi dia sering lihat kita membanting barang-barang yang menurut kita nggak berharga lagi, atau dan sebagainya lah. Dia kan, oh, ini yang benar. Atau ketika kita menasihati A, tapi dia lihat perilaku kita B, otaknya bingung. Yang mana yang benar nih? Perasnya langsung bingung, yang benar yang mana? Nah maka kalau saya pribadi, anak saya ajarkan apa? Dia mendapatkan uang setiap hari raya. Atau setiap ada orang baik datang dikasih dia sesuatu, saya ajarkan dia menyimpan. Jadi coba uangnya dibagi 4. Saya ajarkan dia bagi 4. Padahal sekarang dia baru SMP. Dari SD saya ajarkan dia SMP ini. SD saya ajarkan dia bagi uang. 1/4 uang yang kamu dapatkan, kamu taruh dulu, tabung. Makanya tabungkan sama ibu, supaya dia mengerti ini. 1/4 sisanya boleh kamu pakai untuk kebutuhan. Saya nggak pernah panggil kamu, maaf, saya nggak pernah panggil kamu. Saya panggil adik. Boleh adik. Kenapa? Saya nggak pernah panggil dia kamu. Nggak tahu. Saya merasa saya nggak sopan kalau memanggil dia kamu. Mau nyebut sama orang pun saya nggak pernah pakai kamu. Nggak enak, nggak nyaman aja. Lebih baik saya pakai namanya. Kalau nggak Mas, makanya kemarin saya dapat WA Elsa Surya. Saya nggak tahu, saya panggil Pak. Padahal langsung dibalas, Pak, saya Elsa Surya, pelangi di langit Singosari. Pak, Elsa Surya, Pak, yang apa? Tahu Pak Elsa Surya? Pernah dengar kayak gini? Bukusan mendung di angkasa, membiaskan cahaya kasih sang surya, membentuk satu garis lengkung kehidupan dengan aneka ragam sifat dan pernyataannya pelangi di langit Singosari. Pernah dengar ya? Ibu-ibu, kok ibu-ibu muda semua ya, jadi nggak tahu tahun-tahun 80-an. Tahu ya? Elsa Surya, Mahesa Agung, kayak gitu tadi. Nah, jadi saya memang biasa nggak pakai kata kamu. Nah, ya ajarkan dia begitu. 1/4 sisanya baru boleh dipakai untuk keinginan. Ini tabungkan, taruh ini untuk keinginan. Yang 1/4 boleh didonasikan, moksa namanya. Hilangkan sebagai bebasnya kemelekatan kita pada uang itu. Ini bukan milik kita, ini milik seseorang yang dititipkan pada kita. Boleh 1/4. Jangan sampai ngasih orangnya banyak, untuk kita nggak ada. Atau untuk keinginannya banyak, tapi untuk tabung nggak ada. Waktu SD, waktu kecil lagi bukan SD TK, anak saya ngamuk-ngamuk, pingin beli sesuatu di sebuah tempat. Dia masih kecil segini. Dia pingin beli barangnya murah, 50 ribuan. Saya bawa uang, tapi saya tahu barang itu nggak akan berguna bagi dia. Dan dia hanya pingin nyoba-nyoba aja. Apa yang saya lakukan ketika dia menangis-nangis itu? Saya duduk jongkok begini. Sebagai orang tua yang paling bagus adalah jongkok, supaya kita setara dengan ketinggian. Kita nggak boleh berdiri begini ngomong, nggak boleh. Karena apa? Kita harus menghargai dia. Saya jongkok selalu, jongkok. Saya ngajak ngomong, harganya segini, harganya segini. Bisa sih kita beli, cuma kayaknya nggak worth it. Selalu saya ajarkan dia tentang worth it. Kalau ini nggak worth it, berbeda. Tapi kalau worth it, ayo sama-sama kita tabung. Nah, itu saya ajarkan dia sampai sekarang. Nah, jadi dengan cara itu
Karena begini, ada juga orang yang keberlimpahannya banyak, uangnya banyak, tapi dia apa? Saya berangkat dari nol, anak saya pun tidak akan saya kasih apa-apa. Saya juga mau dia berangkat dari nol. Nah itu juga bagi saya enggak juga sih. Ya, karena kenapa? Ada takdir yang lain. Orang-orang yang baik di masa lalunya, baik, suka menolong, suatu ketika akan disebut anak kelahiran surga. Dia akan lahir pada keluarga yang berkelimpahan. Itulah keberuntungan dia. Lalu kalau kita menghukumnya dengan tidak memberikan apa-apa, kasihan juga rohnya, betul nggak? Kasih keberuntungan dia lahir dalam keluarga yang berlimpahan. Tapi ajarkan dia untuk tetap sadar dalam keberlimpahan ini, bahwa susahnya begini. Lebih baik kasih dia modal, ya ini belajar nabung, sehingga nanti dia akan tahu, oh kasihan ya uangnya kalau begini. Gitu. Saya biasanya begitu sama anak. Nah nanti berapa bapak tamahin? Ayo kita kerja dulu. Nah kalau anak saya ketika saya tinggal ke misi acara di Jakarta, saya suruh dia beres-beres rumah tangga, nyapu, bahkan kotoran anjing dia bersihin. Pulang-pulang dari Jakarta, saya kasih sesuatu sebagai apresiasi buat apa yang sudah dia lakukan. Karena dulu masa kecil saya seperti itu. Saya dari nol, kamu dari nol, nggak bisa. Saya dari kecil belajarnya pernah jadi SD, saya pernah jadi waiter, pernah jualan es, pernah jualan postcard, pernah jualan segala macam, pernah belajar jadi pandemas, tahu pandemas, yang bikin cincin itu pernah jadi tukang gulung SD kelas 6, pernah jadi tukang gulung film di bioskop gitu. Saya bisa pernah jadi apa saja. Sekarang bosan jadi dokter, sekarang jadi pembicara. Tapi ini saya menjadi dokter dengan kata-kata, menyembuhkan dengan kata-kata. Jadi itu yang saya ajarkan. Dapat ya? Dan yang kalau mau lebih dalam lagi, ikuti apa yang diajarkan oleh Ayah Edi Mariamsi. Saya Edi Wiono. Beliau kan pembicara terkenal di nasional. Ayah Edi. Nah, kami dekat sekali dan sudah pernah 8 kali melakukan kegiatan charity di Bali. Ceritanya apa? Parenting dari Banjar ke Banjar. Jadi Ayah Edi yang menyampaikan pengalaman ini. Dan saya membagikan sekarang. Ya, demikian Pak. Ada lagi pertanyaan? Cek, satu pertanyaan terakhir. Coba, yang mana ya? Pak Wayan kira-kira pilih yang mana Pak Wayan? Boleh dipilih satu aja Pak Wayan. Gak bisa milih, baik. Yang paling belakang. Nah, tadi sudah depan, tengah, kita ke belakang biar adil ya kan. Boleh silakan Bapak yang tadi ingin bertanya. Nama Bapak siapa, dari mana? Dengan Suito dari kota Riau. Iya, mungkin. Tidak tak sebutkan pasti tahu kan? Kota Riau. Sebelumnya saya permisi Pak Wayan. Sebelum saya tanya kepada Pak Wayan, saya mau tanya ke audien dulu. Berapa subscribe Ngaji Roso? Tidak ada yang tahu kan? Karena ada di ruang ini tidak, belum tentu ada separuh yang subscribe channelnya Ngaji Roso. Siapa yang belum subscribe channel Ngaji Roso? Ayo angkat tangan. Yang belum subscribe channelnya Ngaji Roso? Yang lagi booming. Ini acaranya Mas Hendra, kita belum subscribe yang lucu. Baru 134.000 dari channel yang kemarin 1 juta. Bilangnya berapa? Pak Wayan, mohon maaf bergurau sebentar karena saya lihat beberapa mulai begini. Nah, makanya saya agak bergurau. Pertanyaan saya adalah aliran darah saya lebih cepat ke mulut daripada ke otak. Setiap kali melihat orang yang kaya, yang keluar adalah pikiran kotor bahwa orang ini mau melihara tuyul atau cari pesugihan atau koruptor. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghilangkan orang seperti saya yang selalu banyak pikiran kotor dan aliran darah saya lebih cepat ke bibir daripada ke otak.
Mohon dijawab dengan mic agak dekat karena yang di belakang kurang jelas. Terima kasih Pak Wayan. Tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan Bapak dari Ponorogo. Sudah sangat jujur sekali ya mewakili netizen-netizen yang ada di rumah. Begitu ya Pak ya? Iya. Boleh silakan Pak Wayan untuk dijawab. Yang pertama terima kasih karena baru dikasih masukan bahwa suara saya kurang kenceng. Iya, saya kadang takut kalau suara saya kegedean kalau mepet begini, kalau dari sini kedengaran banget nih. Mudah-mudahan yang tadi juga walaupun agak kurang jelas tapi dapat ya yang tadi ya, teman-teman belakang dapat ya. Oke. Gini, bahkan untuk menjadi orang suci di dalam ajaran Hindu ada yang dikenal sebagai Mona Brata. Mona Brata itu artinya apa? Berlatih untuk mengendalikan kata-kata. Sehingga kita semua rata-rata memang akan mudah sekali bicara sebelum memikirkannya. Makanya sampai ada latihan khusus untuk pelatihan untuk mengendalikan kata-kata. Maka ketika saya berlatih itu, yang saya lakukan adalah diam, membiarkan dia hanya bergulir di sini, menjadi suara-suara yang berdebat di dalam, tapi saya tahan di sini untuk tidak keluar. Sampai kemudian saya berdialog sendiri di dalam untuk kemudian memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ini yang saya tanyakan ke dalam diri saya. Terjadilah apa yang dikenal sebagai self conversation, percakapan di dalam. Untuk saya hitung, ini kalau saya ucapkan bermanfaat nggak ya? Ini kalau ini enggak, kalau enggak, oke saya diam. Lama-lama saya menjadi peka. Bahkan ketika orang bertanya, saya jadi peka. Ini bertanya karena ingin tahu, ini bertanya karena ingin uji, ini bertanya karena egonya, ini bertanya karena jiwanya. Nah, nanti ini akan mengalir beda-beda. Kalau orang itu bertanya ingin menguji, seringkali yang saya lakukan adalah apa? Pura-pura bodoh. Ini yang saya lakukan. Begitu dia bertanya ingin tahu, pikirannya akan saya beritahu sesuai dengan kapasitas pikirannya. Tapi begitu jiwanya bertanya, nah ini biasanya yang mengalir itu jiwa, bahasa jiwa. Dan saya nggak tahu dari mana mengalirnya. Ini contohnya. Tapi begitu egonya yang ingin memuji saya, biasanya saya diam, pura-pura begini. Nah, di chat, di WA segala macam itu sering begitu. Di Facebook, di YouTube ada yang komen-komen begitu, paling-paling saya like, nggak saya jawab. Karena apa? Oh, ini nggak ada gunanya kalau diberi jawaban, karena dia nggak butuh jawaban, dia hanya butuh validasi. Nah itu contoh. Jadi saya belajar itu dengan cara apa? Pertama membiarkan di sini dia bercakap-cakap. Kebayang ya Pak, sudah tuh dia bercakap-cakap di sini. Ya. Jadi saya seperti mendengarkan lagunya seperti ini. Ada sisa-sisa suara yang bergema dalam dada. Aku tak mendengar apapun gemuruh di luar pintu. Lagu Ebit. Biar saya biarkan dia bergemuruh. Dia terus mengejarku, bergolak di dalam. Saya biarin dia bergolak. Tidak saya keluarin sampai dia berhenti sendiri. Oh, ternyata begini. Kadang-kadang di sini muncul respon juga. Lawan. Saya bilang, nggak ada gunanya. Karena saya sangat menghargai energi. Jangan sampai energi kita habis melayani orang yang nggak ada gunanya untuk kita layani. Habis energi kita keluar jadi kata-kata. Dapat ya? Jangan sampai habis, kasihan. Berapa lama kita bekerja hanya untuk mendapatkan 10.000 rupiah untuk dibelikan makanan, nasi. Berapa lama petani bekerja dengan penuh semangat hanya untuk menghasilkan sejumput beras yang kita makan. Berapa lama proses dikirim lewat kemacetan oleh sopirnya membawa berasnya itu menuju ke penggilingan, ke pasar dan sampai di pasar untuk kita beli. Betapa banyak usaha yang penuh suka duka dilewati oleh beras itu. Lalu kita masak dengan penuh cinta kasih buat anak kita, buat
diri kita. Jadi energi yang penuh cinta kasih itu kemudian kita keluarkan menjadi kata-kata kotor. Kasihan. Betul nggak? Kasihan. Mau nggak uangnya dapat uang baru, gajian baru yang bersih, yang benar-benar clean. Lalu kasihan, biar kotor-kotor dikit, lalu kita ambil kotoran apa gitu. Mau nggak? Kan nggak mau. Kita dapatkan bersih, kita belanjakan di tempat yang bersih, betul nggak? Maka semua makanan dan minuman yang kita dapatkan dengan penuh cinta, jangan sampai keluar menjadi kata-kata yang menyakitkan. Kasihan, nggak worth it. Hidup kita ini juga penuh cinta dari semesta. Yang dikasih ke kita itu oksigen murni. Energi cinta kasih Tuhan melalui udara, energi cinta kasih Tuhan melalui cahaya matahari. Kita keluarkan sebagai energi untuk mukulin orang, untuk nyakitin orang, nggak worth it. Kasihan hidupnya, bener nggak? Kira-kira seperti itu, Pak. Mudah-mudahan dapat pesan baru tambahan. Makasih banyak, Pak. Ya. Baik, sudah jelas ya untuk para sahabatnya Jiroso. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Wayan Mustika. Terima kasih Pak Wayan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wayan mendapatkan berkah kepada kita semua ya. Amin. Dibaca dengan dalam hati dari mulut otak, apakah otak mulut dulu Pak? Yang benar yang mana? Dari otak, jangan mulut dulu ya. Baik. Otak, mulut, baru tangan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wayan. Apa yang saya omongkan tadi, yang saya bicarakan tadi belum tentu ada 100% kebenaran. Kalau ada kebenaran itu milik Tuhan, kalau ada kesalahan itu milik saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai di kehidupan. Terima kasih. Senang juga. Baik, terima kasih untuk Pak Wayan Mustika, dan kita akan melanjutkan yaitu mempersilahkan untuk Bapak Putu Eka Suryawan untuk dapat memberikan motivasi perjalanan menuju